Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 akan menjelaskan tentang snowball sampling, di mana kelompok kami terdiri dari Abdul Karim, Kania Nur, Muhammad Rashad, Muhammad Afif Furqon, dan Kating Dia Ayu Tasyakurani. Slide pertama yakni akan dijelaskan oleh Muhammad Afif Furqon. Ya, pengertian snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana sampel memiliki sifat yang jarang ditemukan. Ini adalah teknik pengambilan sampel, di mana subjek yang ada memberikan rujukan untuk merekrut sampel yang diperlukan untuk studi penelitian. Slide selanjutnya 3-4 silakan Kania. Teknik snowball sampling. Yang pertama, sampling bola salju linear. Kelompok sampel dimulai dengan satu subjek individu yang memberikan informasi tentang satu subjek lain dan kemudian rantai berlanjut dengan hanya satu rujukan dari satu subjek. Pola ini dilanjutkan sampai tersedia cukup banyak subjek untuk sampel. Yang kedua, sampling bola salju non-diskriminatif eksponensial. Dalam tipe ini, subjek pertama direkrut dan kemudian dia memberikan banyak referensi. Setiap referral baru kemudian memberikan lebih banyak data untuk referral dan seterusnya, hingga ada cukup jumlah subjek untuk sampel. Yang ketiga, pengambilan sampel bola salju diskriminatif eksponensial. Dalam teknik ini, setiap subjek memberikan banyak rujukan, namun hanya satu subjek yang direkrut dari setiap rujukan. Pilihan subjek baru tergantung pada sifat studi penelitian. Keuntungan dalam pengambilan sampel bola salju virtual yaitu 1. Populasi yang sulit dijangkau dan sulit dilibatkan. Yang kedua, pengambilan sampel online dapat lebih baik mendeteksi individu yang menjadi minat peneliti. Yang ketiga, memungkinkan untuk memperluas cakupan geografis dari studi. Yang keempat, meningkatkan keterwakilan hasil. Slide keempat dan slide kelima dan keenam silakan Rashad. Kelebihan snowball sampling. 1. Lebih cepat menemukan sampel, rujukan memudahkan dan cepat menemukan subjek karena berasal dari sumber yang dapat diandalkan. 2. Hemat biaya. Metode ini hemat biaya karena rujukan diperoleh dari sumber data primer. Ini nyaman dan tidak terlalu mahal dibandingkan dengan metode lain. Dan kekurangan snowball sampling adalah yang pertama bias sampel dan margin kesalahan. Karena orang merujuk orang yang mereka kenal dan memiliki sifat yang serupa, metode pengambilan sampel ini dapat memiliki potensi bias pengambilan sampel dan margin kesalahan. Ini berarti seorang peneliti mungkin hanya dapat menjangkau sekelompok kecil orang dan mungkin tidak dapat menyelesaikan penelitian dengan hasil yang meyakinkan. Dan kurang kerjasama, ada peluang yang adil bahkan setelah rujukan. Orang mungkin tidak kooperatif dan menolak untuk berpartisipasi dalam studi penelitian. Untuk slide selanjutnya, monggo Mbak. Langkah pengambilan snowball sampling. Yang pertama, dalam snowball sampling tidak ada daftar resmi nama anggota. Jadi teknik pengambilan sampel ini digunakan untuk suatu populasi di mana tidak ada data yang tersedia dengan mudah seperti informasi demografis, misalnya gelandangan atau daftar anggota klub elit yang di data pribadinya tidak dapat diperoleh dengan mudah. Yang kedua, kesulitan untuk menemukan orang. Orang dengan penyakit langka cukup sulit ditemukan. Namun, jika seseorang peneliti melakukan studi penelitian yang serupa, maka ia akan menemukan sumber data primer yang bisa menjadi tantangan. Setelah dia diidentifikasi, mereka biasanya memiliki informasi tentang individu yang lebih mirip. Yang ketiga, orang yang tidak mau disebutkan namanya. Jika seorang peneliti sedang melakukan penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi atau data dari pekerja seks atau korban kekerasan seksual, atau individu yang tidak ingin mengungkapkan orientasi seksualnya,
orang-orang ini termasuk dalam kategori ini. Yang keempat, kerahasiaan tentang identitas mereka. Orang-orang yang termasuk dalam sekte atau ekstremis agama atau peretas biasanya termasuk dalam kategori ini. Seseorang peneliti harus menggunakan sampel bola salju untuk mengidentifikasi individu-individu ini dan mengekstrak informasi dari mereka. Jadi snowball sampling ini orang-orangnya tidak teridentifikasi, jadi tidak diungkapkan yang menjadi sampelnya. Untuk slide selanjutnya, contoh kasus snowball sampling. Jika peneliti mungkin pernah membaca buku atau pernah menonton film The Health, peneliti akan mengenali bahwa karakter utama, skater, menggunakan sampel bola salju saat dia mencari subjek wawancara untuk buku yang dia tulis tentang syarat perempuan kulit hitam melakukan pekerjaan rumah untuk keluarga kulit putih di tahun 1960-an. Dalam kasus ini, skater mengidentifikasi satu pekerja rumah tangga yang bersedia berbicara dengan tantangan pengalamannya. Orang itu ambilin, kemudian merekrut lebih banyak pekerja rumah tangga untuk diwawancarai oleh skater. Mereka kemudian merekrut beberapa lagi dan seterusnya. Dalam pengertian ilmiah, metode tersebut mungkin tidak menghasilkan sampel yang mewakili semua pekerja rumah tangga di Afrika atau Amerika di selatan pada waktu itu dalam sejarah. Tetapi pengambilan sampel bola salju memberikan metode yang berguna untuk penelitian kualitas karena kesulitan menemukan. Jadi itu contoh kasus dari kelompok kami. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.